rahasia para peternak. Halo, selamat siang, Sobat Mitra Ternak. Hari ini saya ada kedatangan tamu, yaitu Mas Faiz. Ya, mungkin sudah nggak asing lagi untuk peternak-peternak yang ada di seluruh Nusantara mengenai profil Mas Faiz. Mas Faiz sangat expert, ahli di bidang ventilasi ya, mungkin ya, kalau para sobat tahu semua. Nah, di kesempatan hari ini saya akan ngajuin beberapa pertanyaan mungkin yang ditunggu-tunggu oleh semua sobat, yang harapannya bisa terjawab di hari ini. Ya, mungkin Mas Faiz sekilas bisa ceritakan profilnya mungkin gitu ya, singkat gitu ya. Sebenarnya saya masih belajar Pak Suwarno mengenai ventilasi, mengenai produksi, kemudian di dunia industri perunggasan, livestock industry, saya juga masih belajar. Begitu Pak. Kalau dibilang expert ya kita sama-sama belajar. Karena sejatinya Pak Suwarno di dunia peternakan itu tidak ada yang paling bisa atau paling ahli. Yang ada adalah orang yang terus belajar. Ya. Begitu Pak Suwarno. Setuju. Ya. Baik. Mungkin ngelihat tren yang sekarang industri perunggasan Indonesia mungkin udah mulai banyak yang masuk ke kandang close house ya. Betul. Ya, dan saya rasa juga mungkin untuk kandang close house-nya juga udah nggak asing lagi, istilahnya kebanyakan menggunakan tunnel ventilasi yang kita sering sebut tunnel ventilasi. Betul. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin Mas Faiz mungkin bisa menceritakan sedikit apa sih antaranya bedanya MTT dengan ventilasi biasa atau tunnel ventilasi yang banyak dikenal oleh sobat-sobat peternak di Indonesia. Itu pertanyaan bagus sekali Pak Suwarno. Sebelumnya saya ngopi dulu boleh? Oh iya, silakan. Oke. Kita ngopi dulu Pak. Iya. Silakan. Iya, Pak. Oke. Sebenarnya mengenai sistem ventilasi Pak, kebanyakan peternak di Indonesia memang hanya menggunakan satu sistem, yaitu tunnel ventilasi. Yang mana tunnel ventilasi itu sebenarnya fokusnya hanya untuk mencari wind chill effect atau efek dingin yang diciptakan oleh aliran udara atau anginnya. Nah, padahal untuk ayam dia juga butuh zona nyaman dan tidak terus-menerus terkena paparan angin yang kencang, begitu. Ya, jadi kalau ditanya apa bedanya MTT dengan ventilasi di Indonesia, kalau MTT itu ada 3 fase. Yang pertama minimum ventilasi atau di Indonesia dikenal dengan fase brooding. Kemudian ada istilahnya transisional ventilasi. Nah, yang mana transisional ventilasi itu Pak Suwarno, itu adalah peralihan dari minimum ventilasi ke tunnel ventilasi. Jadi betul-betul ayam pada saat itu dia tidak stres mengenai peralihannya. Jadi peralihan dari minimum sampai ke maksimum dia kena angin yang tinggi itu dia nggak stres karena itu. Baik. Begitu Pak. Jadi ini sebuah konsep baru ya. Sebenarnya mungkin di Eropa atau di Amerika hal ini mungkin udah nggak asing lagi ya. Cuma untuk di Indonesia ini sesuatu hal yang baru, dan dengan dengan konsep MTT ini mungkin produksi yang selama ini mungkin nggak optimal karena manajemen di ventilasi bisa terselesaikan dengan konsep MTT ini. Ya, betul Pak Suwarno. Jadi saya melengkapi jawaban tadi. Ketika kita ingin produksi ayam optimal, kita juga harus betul-betul memperhatikan zona nyaman ayam. Bedanya antara manusia dan ayam itu Pak, kalau ayam itu kita harus posisikan ayam itu di zona nyaman. Nah, kalau manusia kan kita harus upgrade sistem upgrade diri, keluar dari zona nyaman ke mencari zona nyaman berikutnya, terus begitu ya Pak ya. Setuju ya. Kalau ayam tidak, karena dia harus berproduksi di situ, dia harus memiliki performa. Nah, itu
kita fasilitasi ceritanya Pak, begitu Pak, dengan sistem MTT ini. Nah, otomatis ketika ayam secara ventilasi dia tercukupi, otomatis dia juga akan berproduksi secara optimal. Setuju. Sekarang nih Pak Suwarno, banyak sekali orang selalu berpikir di kandang itu selalu ketika ada masalah, yang pertama dicecer adalah ini penyakitnya karena misalkan obatnya tidak bagus, atau ini pakannya jelek, atau bibitnya tidak bagus. Tapi banyak sekali yang lupa bahwasanya ventilasi adalah hal yang penting. Kenapa? Coba teman baik ya, saya sering nyebut teman saya itu teman baik peternak. Ada yang kalau rekan saya ada peternak Nusantara yang hebat. Jadi coba teman-teman peternak, sobat mitra alat ternak ini, kita semua memiliki hidung. Nah, coba kita bimpek hidung kita. Napasnya nyaman atau enggak? Atau ketika sobat mitra alat ternak ini sedang mengalami flu, ada permasalahan di hidung. Nah, permasalahan di hidung saja membuat kita ini malas makan kan Pak kalau lagi flu. Betul. Ya, itu logik saja. Pertanyaannya nih Pak Suwarno, ayam itu makhluk hidup apa benda mati? Ya, tentunya makhluk hidup ya semuanya ya. Setuju ya. Kalau ayam itu adalah makhluk hidup, ya dia pasti bernapas. Nah, bedanya Pak Suwarno, pernafasan ayam itu dia di hidung dan sampai saluran napasnya itu nggak ada bulu-bulu hidung yang menyaring, nggak ada silianya gitu. Karenanya hampir dipastikan kalau kita melakukan nekropsi itu atau bedah ayam itu pasti ada persoalan di pernapasannya dulu. Begitu. Keren. Kira-kira begitu Pak. Itu efeknya ke sana-sana. Jadi kalau udara nyaman, ayam juga makannya nyaman, dia bisa berproduksi dengan nyaman. Gitu sih Pak. Nah, dengan konsep yang menarik ini, MTT ini, kira-kira kalau untuk di Indonesia itu sudah ada belum sih Mas Faiz yang menggunakan MTT ini? Oke. Ini juga pertanyaan bagus Pak. Adakah di Indonesia yang sudah menggunakan MTT? Style yang seperti ini sudah Pak. Jadi memang belum terlalu memasyarakat. Sebenarnya di Eropa, di Amerika ini sudah lama, mungkin belasan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu? Cuma di Indonesia ini kita selalu berpikir bahwa konsep ini hanya untuk negara 4 musim. Konsep ini hanya untuk yang breeding dan sebagainya. Sebetulnya ini bisa diaplikasikan baik di broiler, layer, di breeding juga. Jadi semua industri bisa ya, dari broiler komersil hingga di layer maupun broiler breeder ya semuanya. Pak. Keren gitu. Baik. Nah, mungkin kalau emang sudah ada pengalaman peternak di Indonesia menggunakan konsep MTT ini, mungkin bisa ceritakan juga ke sobat mitra alat ternak juga ya. Hasilnya seperti apa sih? Pasti penasaran toh, katanya dari teknologi sebenarnya kalau di Eropa maupun di Amerika bukan barang asing lagi tuh. Udah barang umum lah ya, mungkin barang komoditi istilahnya. Tapi kita sebagai peternak Indonesia kayaknya ini sesuatu yang aneh atau mungkin tanda kutip baru sebagian orang gitu loh, sebagian peternak. Nah, silakan Mas Faiz ini bagikan ceritanya bagaimana hasilnya itu gitu. Oke Pak. Jadi kami dari Venkom Pak, kami menghimpun semacam feedback dari customer kami. Kebanyakan orang yang sudah menggunakan MTT system ini itu produksinya dia lebih cepat growth-nya 10%. Wow, 10%? 10% kali 10.000 kali 20.000 eksponensial. Wow. Eksponensial kan? Iya, berapa angkanya coba? Kemudian Pak Suwarno, yang jelas kerataan. Kerataan uniformity-nya bagus. Kemudian karena ventilasinya bagus, density-nya juga bagus. Density kepadatannya maksimal lah istilahnya. Dan efeknya juga
depresi atau mortalitasnya rendah. Oke, keren. Kenapa? Karena ventilasinya tercukupi. Iya, betul. Ya. Kalau bicara density, artinya kalau misalnya kondisi pasar lagi nggak bagus, ayamnya mau dibesarin sampai 4 kilo, 5 kilo juga siap-siap aja ya. Iya, ya, makanya Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Oke, keren gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan sempat mungkin hampir ya, kebanyakan kali ya sobat mitra ternak itu tadi Mas Faiz udah sedikit bocorin atau nyenggol ya. MTT atau kombi tunnel itu sebenarnya konsep buat negara. Sedangkan Indonesia kan ada di negara tropis ya. Nah, mungkin bisa ceritain juga tuh apa benar itu mitos itu atau kepercayaan itu yang mungkin sobat mitra ternak ini perlu dikasih sedikit bayangan gitu, gambaran ya mungkin ya situasinya ya. Ya, silakan ya Mas Faiz. Kalau boleh Pak, secara sederhana saya akan sharing bahwasanya itu cuma mitos. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada beberapa panduan dari beberapa genetik, produsen genetik, produsen genetik ini dia juga dalam volume edisinya kadang-kadang mereka seperti menerbitkan handbook gitu. Dia juga singgung Pak MTT sebenarnya. Jadi ada namanya fase transisi, ada fase minimum. Ini termasuk di kedua yang besar di Indonesia, produsen genetik itu mereka memiliki sebenarnya. Mereka memiliki panduan kalau peternak ini harus memulai dari minimum ventilasi, kemudian transisional, kemudian di akhir nanti produksi ya dia banyaknya di tunnel ventilasi begitu. Kemudian biasanya banyak yang tanya sih Pak Suwarno. Terus bedanya apa dengan kombi tunnel? Nah, kami Vencom itu memberikan konsep MTT, bukan hanya kombi tunnelnya. Kalau jual kombi tunnel sudah banyak ya. Oh gitu, udah banyak. Sudah banyak orang yang mencoba menawarkan jualan kombi tunnel, tapi begitu dikomplain, mereka bingung karena banyak yang tidak tahu konsepnya. Jadi akhirnya di farm itu yang terjadi seringnya itu overflapping antara minimum maksimum gitu. Nah, seharusnya kan minimum slowly, transisional, habis itu maksimum. Itu. Karena minimum maksimum malah bikin ayamnya stres. So saya bilang MTT ini adalah konsep. Kalau secara hardware-nya dengan kombi tunnel sama, ya mungkin sama. Baik, keren. Baik, saya ngelanjutin lagi dari diskusi yang menarik ini ya. Saya juga tergelitik juga mungkin dengan kombi tunnel itu adalah bukan sebuah mitos ya. Bisa jadi mitos karena kita tidak mengetahui, karena kita mungkin nggak punya pengalaman ya. Betul. Jadi mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu yang tidak terbukti lah, nggak ada datanya ya, tidak akurat gitu jadinya. Nah, mungkin kira-kira MTT ini kalau lebih pasnya, lebih cocoknya itu dipakai, didesain untuk kandang seperti apa ya kira-kira Pak Faiz ya? Oke. Jika kita menginginkan ayam birds ini dia dalam kondisi yang nyaman, optimal, pasti kita akan memilih ventilasi MTT ini. Jadi baik itu broiler, broiler dia juga kalau para peternak ingin memperhatikan betul kenyamanan ayamnya, cobalah pakai MTT. Lalu kita bisa lihat hasilnya nanti. Kita compare antara yang hanya sekedar tunnel sama yang MTT. Broiler, apalagi broiler cages. Banyak persoalan teman-teman peternak di lapangan, Pak. Mereka sudah menggunakan broiler cages yang panjang dan lebar gitu kan. Banyak ayamnya, populasi sekitar 60.000 misalkan. Betul. Itu persoalan ventilasi selalu jadi masalah, Pak.
Betul. Turbulensi sana, turbulensi sini, mati angin, over wind speed di akhir. Nah, itu tidak akan terjadi kalau para peternak broiler cages ini dia menggunakan MPT system. Pun kalau kita berbicara cages juga bukan tentang broiler cages. Layer. Layer closed house. Layer closed house pun sama. Jadi ketika layer closed house, peternak layer closed house mengalami persoalan turbulensi dan sebagainya, misalkan menggunakan half frame dan sebagainya, itu bisa menjadi solusi MTT ini, Pak. Ini di layer layer cages closed house. Nah, apalagi teman-teman yang ada di breeding, baik breeding parent stock atau grandparent stock. Ini adalah sebuah keharusan kalau menurut saya. Kenapa? Karena dengan sistem ventilasi yang cerdas ini, ayam itu betul-betul nyaman, gitu. Saya bilang cerdas ya Pak, karena memang kita ada banyak sensor dan controller kita memang sudah sudah cerdas gitu. Seperti ada basic AI-nya. Oh, gitu. Basic AI ya? Wow. Ini berarti ikut tren juga nih, kan sekarang lagi zamannya AI ya. Semuanya sudah adopsi teknologi baru AI. Ternyata dari Fencom juga nggak ikut ketinggalan menggunakan teknologi AI ini diaplikasi ke dunia unggas ya, khususnya di kipasnya ya, ventilasi ya. Jadi controller kami ini memiliki namanya Humitem. Humitem itu dia benar-benar bisa kasih kita informasi, kasih peternak semua informasi yang betul-betul dirasakan oleh ayam. Dirasakan oleh ayam. Bukan hanya temperatur ruang, kelembaban ruang, begitu. Emang selama ini kita juga ada sedikit salah persepsi kali ya, istilahnya selalu melihat tampilan layar ada di climate controller itu, yaitu ini adalah suhu yang dirasakan ayam. Ternyata tidak, bukan. Itu adalah lingkungan atau ruangan dalam kandang tersebut ya. Betul Pak. Jadi Fencom ini bisa memberikan informasi yang lebih akurat, efektif, sesuai dengan kebutuhan si ayam tersebut. Betul. Keren ya. Baik. Dengan apa yang disampaikan tadi, saya rasa Fencom bisa menjawab semua masalah-masalah yang dirasakan oleh peternak ya. Dengan tadi beberapa solusi-solusi yang sudah dipaparin. Iya Pak. Baik itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya saya coba lanjut lagi. Nah, ini yang paling menarik nih Mas Faiz. Tadi udah ceritain kelebihan-kelebihannya tuh, konsepnya juga bahwa Fencom itu nggak hanya jual alat, tapi kita juga berikan cara yang baik dan yang benar, sehingga secara efektif bisa membuat hasil produksi kita lebih baik dan lebih efisien juga ya akhirnya ya, ujung-ujungnya ya. Nah, kalau untuk investasinya seperti apa Mas Faiz? Mungkin punya gambaran nih dengan tadi ya, kelebihan-kelebihan disampaikan sebelumnya itu ya. Silakan. Jadi begini, sobat mitra alat ternak, ketika kita bicara mengenai investasi, kebanyakan kita selalu berpikir di investasi awal, pos investasi awal yang tinggi. Wah, ya enggak? Ya. Wah, ini terlalu mahal. Terus dia compare dengan ini yang murah dan murah sekali. Sebenarnya kalau kita mau fair, mau adil, kita tentunya selain membandingkan cost investasi di awal, juga kita bandingkan dengan benefit yang kita terima. Begitu ya Pak Suwarno? Setuju. Contoh alat kita, misal fan kita, baik iFan 145 atau iFan 1, Fencom 1, itu dia bisa menghemat listrik sampai sekitar di 60% ke atas dibandingkan dengan kipas-kipas konvensional. Suatu saat kita mungkin bisa ngobrol ke peternak langsung, Pak. Nanti saya akan kasih perbandingan datanya. Jadi antara yang kipas konvensional dengan punya Fencom. Itu baliknya berapa tahun, kan begitu. Betul. Kemudian penghematan karena apa? Penghematan karena listriknya itu bagaimana?
itu ada semua Pak. Baik. Cuma mungkin kita bicarakan next, apalagi kalau kita bisa ketemu sobat mitra ternak, kita bisa sharing. Baik. Biar lebih lengkap, lebih komprehensif ya. Ya, at least kami sudah ini penelitian terakhir dari kami di Afrika Selatan kemarin adalah ada 2 kandang yang sama betul, identik. Bedanya adalah di controller dan di kipas kita. Yang satu menggunakan kipas konvensional, yang satu menggunakan kipas dari Vencom. Itu penghematannya 70% Pak. Wow, besar banget. Jadi punyanya Vencom ini dia hemat 70% daripada kipas konvensional. Coba Bapak bayangkan, kita sekarang sedang banyak berbicara mengenai green energy, efisiensi dan sebagainya. Saya kira Vencom mendukung kegiatan itu. Setuju begitu. Nah, tadi Mas Faiz sempat cerita tentang kipas konvensional ya. Maksudnya kipas konvensional itu yang pakai fan belt loh? Ya, kipas yang on off, kipas on off, fan belt dan sebagainya. Nah, mungkin bisa kasih sedikit ilustrasi kalau kipasnya Vencom yang tadi sebut iFan ya masalah ya. Maksudnya itu kayak gimana? Mungkin sedikit visualnya seperti apa? Jadi kalau kipas iFan ini atau Vencom One itu dia direct drive, jadi tidak menggunakan fan belt. Dan kalau ditanya apakah ini maintenance-nya mudah, sangat mudah. Perlukah kita menambahi ini grease? Tidak. Dan kalau ditanya sudah berapa lama, ada yang sudah berapa lama, ya 10 tahun lebih masih banyak yang baik-baik saja. Baik. Jadi kalau kondisi seperti ini mungkin saya bisa sedikit menggambarkan kipasnya Vencom ini kurang tepat ya kalau kita membandingkan secara langsung dengan kipas konvensional. Betul. Jadi tidak apple to apple Pak. Itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Dan betul. Itu manfaat efisiensi yang diterima oleh sobat mitra alat ternak. Belum manfaat dari produksinya, manfaat produksi yang optimal. Saya kira nanti teman baik bisa bisa mengetahui ketika teman baik sudah mencobanya gitu. Betul. Sobat mitra alat ternak mencoba sendiri, ayo share sama kami kan begitu. Betul. Jadi intinya kalau kita adalah seorang peternak yang sejati dan punya pemikiran bahwa ini adalah investasi, sebenarnya harga itu relatif ya. Dan yang seorang mungkin bisa seperti bahasanya itu seorang financial planner ya bahasanya ya. Seorang financial planner yang profesional yang bisa mengatur keuangan dengan baik, tentunya nggak hanya lihat harga di awal. Tapi apakah dengan saya mengeluarkan angka sekian, investasi sekian, balik modalnya BEP-nya kapan? Itu dari segi rupiahnya toh? Belum tadi yang efisiensi. Kelebihannya yang tadi direct drive. Kemudian Pak, satu lagi kelebihannya adalah kipas dari Vencom itu kapasitasnya sudah besar. Jadi kalau di yang sebelah teman-teman sebelah ini mungkin misalkan dalam satu kandang butuh 8 kipas atau misalkan 9 kipas gitu. Kalau menggunakan kipas Vencom cukup 5. Karena memang kapasitasnya sudah berbeda. Maka betul Pak Suwarno tadi, kita kalau membandingkan Apple harusnya sama Apple. Setuju. Apple dengan jeruk dong. Kalau udah yang kita bandingkan bukan Apple sama Apple atau jeruk sama jeruk, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Kita capek aja ya. Dan memang sebagai tambahan Pak, kedepannya soal efisiensi energi ini memang hal yang penting. Kemudian dituntut Pak kita untuk memang lebih bijak terhadap lingkungan, kemudian juga kepada hewan. Nah ini yang mau kita ajak nih sobat peternak, sobat mitra ternak di Indonesia atau mungkin di negara Asia Tenggara kadang-kadang pemikirannya belum sama seperti di Eropa, Amerika ya. Bahwa kita perlu memperhatikan kesejahteraan hewan ya. Nah mungkin ini buat yang sangat pecinta hewan lah, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga ketika menggunakan Vencom. Ini juga Pak,
kita selalu berpikir kalau kesejahteraan hewan itu adalah misalkan sudah tidak menggunakan baterai lagi kan begitu dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya ketika kita sudah mengupgrade kandang kita ke closed house itu sudah memberikan kesejahteraan untuk hewan. Menghadapi iklim yang sudah tidak menentu. Ketika kita mengupgrade kandang kita ke closed house, Pak, ini sudah kesejahteraan hewan. Setuju. Dan semakin hewan itu sejahtera, dia kan bahagia tuh Pak si ayam itu. Produksi akan optimal itu pasti. Karena makhluk hidup pasti punya insting juga ya. Kitanya sebagai pemilik kandang peduli dan sayang, pasti secara langsung hewan itu juga punya insting yang sama ya. Memberikan respon yang sama ya. Betul. Apa sih keuntungan menggunakan kipas Vengcom dengan konsepnya MTT itu buat para sobat mitra ternak? Ini secara apa dulu? Secara tadi kan kita sudah bahas nih Pak, secara efisiensi, investasi. Ini secara apa produksi? Maksudnya secara produksi betul. Jadi kalau secara produksi, tadi kan saya sudah share ini akan depresinya berkurang dan sebagainya. Sebenarnya secara simpel begini Pak. Kalau para peternak Indonesia, sobat mitra alat ternak, sudah berusaha sebaik mungkin, pakannya sudah bagus, obatnya sudah bagus, atau DOC-nya sudah bagus, vitaminnya sudah bagus, manajemennya sudah bagus, tapi kok masih belum pas, depresi masih tinggi, kematian masih tinggi, FCR masih susah didapatkan, coba cek ventilasinya. Kami menawarkan solusi. Banyak peternak yang sudah menggunakan sistem ini, mereka karena sistem ventilasinya sudah bagus, produksi akhirnya mengikuti. Ada ungkapan begini Pak, kipas adalah paru-paru dari kandang. Setuju. Sekarang kita sebagai manusia nih, sobat mitra alat ternak, kita sebagai manusia, kalau kita paru-parunya bermasalah bagaimana? Sederhana itu. Nah, kalau dibilang udah yang penting kipas, yang penting ini, nah ini itu awal dari awal dari sebuah masalah kadang di situ Pak. Karena teman-teman di lapangan itu mereka beli hanya sekedar kipas. Kapasitasnya nggak tahu, ngitung kapasitasnya bagaimana, itu Pak. Nah, terus settingnya nanti bagaimana pada saat udara dingin, apakah harus ditambahi kipasnya atau malah harus di stop gitu. Nah, persoalan ini peternak nanti ketika sudah menggunakan sistem kami dari Vengcom, itu saya bilang adalah sebuah solusi. Dan saya tidak perlu terlalu banyak bicara. Sobat mitra alat ternak buktikan saja. Setuju ya Pak ya. Mungkin saya coba menggarisbawahi ya. Para sobat mitra ternak sudah banyak yang mengenal ventilasi. Tapi pertanyaannya, apakah Anda hanya mengenal kulitnya aja atau udah sampai ke daging-dagingnya? Sampai benar-benar teknik yang sampai mendalam seperti yang diceritakan oleh Mas Faiz yang sebagai pelaku, praktisi, bahkan mungkin sebagai konsultan juga mungkin saya yang penting selama saya bisa berbagi Pak Suwarno untuk teman-teman, saya akan bagikan sebisa saya. Baik itu. Jadi mungkin suatu saat nanti kita ada bertemu sobat mitra alat ternak di lapangan, jangan ragu untuk undang kami saja. Itu ya Pak ya. Boleh. Baik. Dan terima kasih waktunya Mas Faiz sudah menyediakan waktu dan tempatnya dan mau berbagi lah ya semua pengalaman informasi ini, dan semoga semua informasi ini bisa tercerahkan ya buat para sobat mitra ternak. Sama-sama Pak Suwarno, saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Suwarno dan seluruh tim mitra alat ternak dan juga sobat mitra alat ternak di seluruh Indonesia. Baik. Oke. Thank you Pak.